Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rasid. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMI Bandung, kelas C6, nomor absen saya nomor 6, dan nomor pokok mahasiswa 101201448. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Anggaran Perusahaan. Anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja yaitu sebuah anggaran yang terperinci mengenai upah yang akan diberikan kepada tenaga kerja di masa yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu pekerjaannya. Faktor mempengaruhi: A. Penarikan tenaga kerja, B. Latihan tenaga kerja, C. Kebutuhan tenaga kerja, D. Pengawasan tenaga kerja, dan yang terakhir, gaji dan upah. Selanjutnya, penyusunan anggaran tenaga kerja, yaitu yang pertama, anggaran jam kerja langsung. Anggaran ini adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk dan tentang standar pemakaian jam kerja. Cara penghitungan anggaran jam kerja langsung sama dengan anggaran produk dikali standar jam kerja. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Setelah anggaran jam kerja langsung, berikutnya adalah menyusun anggaran biaya tenaga kerja yang dipakai untuk menentukan besarnya biaya tenaga kerja dan untuk menentukan harga pokok produksi per unitnya. Cara penghitungan anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran biaya tenaga kerja sama dengan anggaran kerja dikali tarif upah per jam kerja. Selanjutnya, manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien. Yang kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Yang ketiga, HPP dapat dihitung dengan tepat. Yang keempat, alat pengawasan biaya tenaga kerja. Berikut ini adalah contohnya. Dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja langsung pada pabrik digolongkan menjadi 3 tingkatan, yakni golongan 1, 2, dan 3. Upah per jam buruh langsung masing-masing golongan adalah golongan 1 Rp150 per orang tenaga kerja atau DLH. Golongan kedua Rp200 per orangnya. Yang ketiga Rp250 per orangnya. Jumlah masing-masing golongan adalah golongan 1 itu 50 orang, kedua 20 orang, dan yang ketiga 5 orang, ditambah jumlah jadi 75. Tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung perusahaan tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Tingkat upah rata-rata Rp1.275.000 dibagi 7.500 dan hasilnya 170 per orang tenaga kerja. Catatan: perlu diperhatikan bahwa tingkat upah rata-rata dapat berubah apabila terjadi perubahan rasio dalam penggunaan tenaga kerja seperti rasio kuantitas masing-masing golongan tenaga kerja, rasio tingkat upah masing-masing golongan tenaga kerja. Misalnya, data historis tahun 2003 menunjukkan tingkat upah rata-rata 12 juta dibagi 50.000 sama dengan 240. Pada tahun 2004 akan diadakan kenaikan pangkat 50 orang golongan 1 ke golongan 2, sehingga pada tahun 1984 terjadi perubahan rasio kuantitas masing-masing golongan, yakni akibat tahun 2004 akan terjadi perubahan tingkat upah menjadi 250 per orang per tenaga kerja langsungnya. Perhitungan sebagai berikut: tingkat upah rata-rata 12 juta dibagi 50.000 sama dengan Rp250. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang-kurang
dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya ingin berterima kasih juga kepada dosen dari mata kuliah Anggaran Perusahaan, Pak Pulung Puryana. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.